Oke, teman-teman investor. Kadang-kadang nih, dalam dunia investasi, kita nemuin momen di mana ada satu perusahaan raksasa lagi ada di persimpangan jalan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas salah satunya, IPTV. Apakah ini kesempatan emas yang tersembunyi, atau jangan-jangan cuma jebakan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah raksasa media Indonesia ini cuma value trap alias jebakan nilai, atau justru ini adalah sebuah kisah turnaround yang lagi kita saksikan? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas semua datanya biar Anda bisa punya jawaban sendiri. Jadi, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin deh, ada sebuah raksasa tua dari era TV satelit yang sekarang dipaksa buat bertarung di arena baru yang serba digital dan cepat. Nah, inilah konflik utama, pertarungan hidup mati yang lagi terjadi di dalam tubuh IPTV. Nah, lihat deh, ini tuh unik banget. Sebenarnya ini bukan satu perusahaan, tapi kayak dua bisnis dengan dua kepribadian berbeda dalam satu atap. Di sisi kiri, kita punya bisnis lawasnya, TV satelit. Ini kayak jangkar yang berat, tapi bikin kapal tetap stabil. Di kanan, ini mesin roketnya, bisnis digital yang pertumbuhannya kencang. Pertanyaannya simpel, yang mana yang bakal menang? Jangkar yang narik ke bawah, atau roket yang dorong ke atas? Terus gimana caranya biar jangkar ini nggak karam? Nah, ini langkah yang menurut saya cerdas banget. Mereka kembali ke dasar. Dengan menghidupkan lagi nama besar Indovision, mereka itu bukan cuma jualan layanan TV, tapi mereka jualan nostalgia, jualan kepercayaan yang udah dibangun puluhan tahun. Ini cara mereka buat mengunci pelanggan-pelanggan setia mereka. Oke, sekarang kita pindah ke sisi yang seru, mesin roketnya. Angka-angka di sini nih bahan bakarnya. Coba lihat, 40 juta pengguna aktif bulanan di Vision Plus. Itu bukan angka kecil loh, itu gede banget. Dan mereka punya senjata rahasia, lebih dari 300.000 jam konten dari MNC Group. Ini aset yang nggak dimiliki pesaing lain. Masa depan perusahaan ini dipertaruhkan di sini. Oke, ceritanya udah cukup. Kita kan investor ya. Yang paling penting itu apa? Angka kan? Nah, sekarang waktunya kita buka kap mesinnya. Kita bedah laporan keuangannya dan cari tahu, ada nggak sih harta karun yang tersembunyi di balik angka-angka ini? Kalau Anda lihat sekilas, wah pendapatannya turun terus nih, kelihatannya jelek ya. Eits, tunggu dulu. Investor yang jeli itu gak berhenti di situ. Coba deh fokuskan mata Anda ke angka paling kanan bawah, kerugian bersih di 2024. Lihat kan? Angkanya berhasil dipangkas lebih dari separuh. Ini bukan sekedar angka, ini tuh sinyal kuat kalau pendarahannya mulai bisa dikendalikan. Tapi anehnya, di saat yang sama, kita lihat angka ini. Saat perusahaan masih melaporkan rugi, harga sahamnya justru terbang lebih dari 100% dalam setahun. Ini kan paradoks, aneh banget. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini dia misteri yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Pasar atau market itu melihat sesuatu yang nggak kelihatan di laporan laba rugi. Sesuatu yang bikin mereka percaya diri buat bayar 2 kali lipat lebih mahal. Yuk kita jadi detektif sebentar. Alat kita untuk memecahkan misteri ini namanya rasio price to book atau PB. Gampangnya gini deh, bayangin ada rumah plus semua isinya itu nilainya 1 miliar rupiah. Nah, kalau Anda bisa beli rumah itu cuma dengan harga 300 juta, berarti PB rasionya 0,3. Anda dapat diskon besar. Pokoknya kalau angkanya di bawah 1, artinya kita dapat diskon. Simpel kan? Ingat itu ya. Dan ini dia jawabannya. Lihat angkanya baik-baik. PB IPTV itu cuma 0,3 kali. Artinya apa? Balik ke analogi rumah tadi. Anda bisa beli aset-aset perusahaan senilai 1 miliar, tapi bayarnya cuma 300 juta. Gila kan? Sementara rata-rata perusahaan sejenis dijual 1,8 kali lipat dari nilai asetnya. Nah, diskon gede inilah yang dilihat oleh pasar. Dan ini alasan kenapa harga sahamnya bisa meroket. Tapi tentu aja, gak ada yang namanya makan siang gratis dalam investasi. Diskon sebesar ini biasanya datang bareng resiko yang besar juga. Jadi kita harus fair, kita harus timbang potensinya lawan resikonya secara seimbang. Nah, ini nih yang mungkin banyak orang belum lihat. Ada semacam harta karun tersembunyi di sini. IPTV itu punya spektrum frekuensi di jalur 5G dan LTE yang sangat-sangat berharga. Kalau suatu saat aset ini bisa diuangkan, entah lewat kerjasama atau cara lain, ini bisa jadi bahan bakar roket tambahan yang melambungkan nilai perusahaan. Sekarang, kita harus jujur soal risikonya. 1. Perusahaannya ini masih bakar duit, belum profit. 2. Persaingannya, brutal. Ada raksasa global, ada pemain lokal yang gesit. 3. Nilai tukar rupiah. Biaya konten dan sewa satelit itu kan pakai dolar, jadi kalau rupiah melemah, biayanya bengkak. Ini jelas bukan investasi buat yang lemah jantung. Ini skenario high risk, high potential. Nah, ini kata manajemennya sendiri. Mereka bilang mereka optimis bisa terus memimpin industri. Tentu saja mereka optimis kan?
Tapi, tugas kita sebagai investor adalah untuk memeriksa apakah optimisme ini ada dasarnya atau cuma harapan kosong. Jadi, kesimpulannya begini. Di satu sisi ada brand legendaris, ada masa depan digital, harga yang super murah, plus ada harta karun tersembunyi. Tapi di sisi lain ada kerugian yang nyata dan persaingan yang, ya ampun, ketat banget. Pasar sih udah pasang taruhan kalau perusahaan ini bakal bangkit lagi. Pertanyaan terakhirnya, sekarang kembali ke Anda. Anda ikut bertaruh atau ngonton aja dari pinggir lapangan?